Bapak, tadi Anda menyampaikan begitu ya bahwa memang target jangka panjangnya adalah seperti apa program makan siang bergizi gratis ini bisa menurunkan angka stunting, kemudian juga bisa meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia utamanya dalam hal penyerapan ataupun juga untuk pendidikan ke depannya begitu dalam jangka panjang. Nah, tapi ketika kita melihat secara angka, mungkin target dari pemerintah dengan adanya program ini dan ekspektasi angka stunting bisa diturunkan di angka mungkin berapa persen dan di tahun berapa sebetulnya, Bapak? Ya, saya mulai ini dua hal yang bisa didiskusikan ya. Pertama terkait soal kontribusi program makan bergizi gratis untuk anak-anak usia sekolah dan juga ibu hamil dan anak balita. Pertama dari sisi pendidikan ya. Jadi ini program betul-betul strategis dan layak mendapatkan, karena secara ilmiah itu bisa dibuktikan, karena itu pengalaman negara-negara yang lain juga. Pertama itu adalah meningkatkan kehadiran di sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah kesiapan menempuh pembelajaran di ruang kelas. Dan juga memperkuat konsentrasi, fokus, mengikuti dan menyimak pembelajaran dari guru itu, siswa-siswa ini. Dan dengan begitu nanti akan secara fisik kesehatannya bagus, kemudian kesehatan mentalnya juga terjaga baik karena ada pola pengasuhannya makin baik di rumah dengan tambahan gizi untuk anak-anak ini. Dan kecerdasan kognitif yang kita sebut sebagai cognitive abilities itu kan tumbuh kembangnya itu pada periode yang kritikal tadi ya, 1000 hari pertama kehidupan dan pada 2 tahun pertama bayi ini, makanya bahwa 5 tahun itu menjadi sangat menentukan. Dan kalau itu investasi gizi untuk perbaikan anak-anak tumbuh kembang supaya baik, itu akan secara nyata punya kaitan langsung dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia. Nah, dari sisi ibu hamil dan balita, jika asupan gizi diberikan, karena faktor-faktor determinan penyebab stunting itu ada beberapa, dan terutama itu adalah misalnya bagi ibu hamil yang banyak yang menderita anemia, terus kemudian perlu ada penambahan zat besi gitu, dan asupan gizi, dan juga ketika ibu hamil dan ibu menyusui, penambahan makanan, program makanan tambahan itu juga menjadi sangat efektif. Itu program masif dilakukan berbasis posyandu dan ini sudah sangat dirasakan sumbangannya pada upaya untuk penurunan stunting. Nah, karena itu maka jika kombinasi program ini betul-betul dilaksanakan ke depan, sebagaimana target-target yang ditetapkan di dalam RPJM nasional 2025-2029, itu meningkatkan kualitas indeks modal manusia, itu akan bisa tercapai. Dan sekaligus juga kita menggunakan basis perhitungan untuk penurunan stunting ini mulai tahun 2025 itu 18,8%. Basis perhitungannya ya, baseline-nya. 18,8% 2025. Ya, betul. Dan meskipun kita memang di tahun-tahun terakhir ini mengalami kendala dari sisi penurunan stunting, tapi upaya untuk melakukan pencegahan secara masif itu betul-betul digalakkan oleh pemerintah dan sifatnya lintas sektor, lintas kementerian, pusat dan juga daerah. Oke, baik. Nah, sejauh ini kita juga ketahui begitu bahwa sebetulnya juga banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat begitu ya untuk bersama-sama mengurangi angka stunting dan juga untuk upaya meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Indonesia begitu. Nah, sejauh mana ketika akhirnya program makan siang bergizi gratis ini akan diintegrasikan dengan inisiatif-inisiatif lain, kemudian juga hal ini sehingga bisa memicu ataupun juga bisa menghasilkan hasil yang betul-betul maksimal begitu. Sejauh ini seperti apa mungkin integrasinya atau rencana ke depannya? Ya, pada prinsipnya ini adalah tanggung jawab pemerintah ya, karena sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang dicakup dalam program strategis itu adalah bagian dari public goods itu, barang publik yang di situ pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan secara baik. Dan tentu usaha yang sangat sungguh-sungguh dan juga menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia, yang dalam hal ini melalui pendanaan dari APBN itu sepenuhnya didedikasikan, dialokasikan untuk kepentingan program ini. Dan kita juga tentu saja akan memobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat, di tingkat pemerintah tentu pemerintah pusat, apakah Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbud, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Desa yang nanti akan juga mengelola dana desa itu. Dan saya
baru kemarin hari itu kembali dari Lombok ya, dan menyaksikan betapa bahwa antusiasme masyarakat untuk menyelenggarakan program ini yang terintegrasi di Posyandu melalui upaya untuk gerakan penanganan dan pencegahan stunting itu masif sekali, dan mereka sangat antusias untuk terus-menerus menjaga itu dan secara berkesinambungan. Itu melibatkan banyak elemen masyarakat. Jadi di tingkat unit-unit sosial, apakah dinas secara struktur pemerintahan ya, di dinas pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas, sekolah, dan juga komunitas gitu. Dan mereka yang sangat bagus itu bahkan bisa merundingkan, berdiskusi dan memusyawarahkan untuk memanfaatkan dana desa juga untuk kepentingan ini gitu. Nah, itu artinya bahwa kita menyambut baik dan sepenuhnya menghargai inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk ikut serta dalam berkontribusi mensukseskan pelaksanaan program yang